Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menempuh hidup baru setelah makan. Baju baru juga. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pemaparan materi. Di sini saya hanya akan melakukan diskusi, sharing ilmu kepada teman-teman di sini. Tidak ada niat untuk mengajari Bapak Ibu guru yang ada di sini yang sudah senior. Perkenalkan, nama saya Amir Alpat. Saya adalah CGP angkatan 10 dari Kabupaten Melawi Kalbar yang akan memaparkan materi tentang budaya positif ya. Budaya positif ini merupakan bagian daripada modul 1.4. Dalam budaya positif ini ada 6 yang kita bahas bersama-sama, kita bicarakan sama-sama. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi tentang segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu guru yang cantik, yang ganteng, di sini kita melakukan sedikit permainan. Permainannya itu seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan dengan penuh perhatian bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Kita pikirkan apa kira-kira yang sangat berharga kita genggam dalam kepalan tangan kita. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yaitu B yang di samping Anda akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, memarah, mengintimidasi, atau juga memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekali lagi, yang di dalam kepalan tangan Anda adalah sesuatu yang sangat berharga dan ada yang mencoba untuk membukanya. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Jadi si B akan mencoba merayu, menggoda si A untuk membukanya selama 30 detik dengan caranya sendiri. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Baik. Nanti akan ada 2 orang yang maju ke depan sini. Ini tolong kayaknya lebih asik kalau ngomong. Maksudnya ini dikasih apa? Baterainya. Sudah diganti kan? Sudah. Ini kan mahasiswa baru. Halo. Tadi nggak bisa. Baik. Saya butuh 2 orang untuk sebagai bahan contoh. 2 Evi. Silakan kepada Bu Eti dan Bu Eti. Jadi pembesaran seorang Bu Wina. Halo. Pembesaran seorang seru tuh mereka 2 tuh. 2 Evi. Ini Bapak terlalu besar sebenarnya. Ya, halo. Ya, cukup karena kita juga sedikit. Baik, saya minta 2 orang sebagai A dan Ibu Epi sebagai Bu A, Bu Epi. Silakan, jalan kan videonya? Jalan dong. Nah, jalan. Nah, silakan Bu Epi sama Bu Ed. Saya persilakan Bu Epi sebagai A.
Sedangkan Bu Ed sebagai B mencoba untuk membukanya. Silahkan tawarkan tawaran. Bu Ed buka dong. Apa pengen lihat? Bu Ed ini ada uang 10 juta mau nggak dibuka? Gitu permainannya. Asik. Kritik gue. Silahkan. Ayo, Tapi kan udah ayo maju. Ayo. Atau Dwi ada? Apa Pandi? Jangan. Ya silakan Bu Dwi sebagai B, sedangkan Bu Epi sebagai A. Oh gitu sih, jangan kata Silakan. Yang pandai menggoda. Ya, Jadi- silakan. Tepuk tangan buat Bu Dwi sama Bu Epi. Belum mulai, Bi, belum mulai. Ini ngopek tangan yang itu yang mencoba. Oke, Nggak ngomong. Apa gitu. Jadi kan ada sesuatu di tangan yang berharga nih, cincin emas diamond. Udah gitu ya. Ya. Itu berusaha untuk mendapatkan itu dengan cara ini. Break dulu aja. Enggak apa kan di sini? Dibuka nggak? Akhirnya dibuka nggak? Aku yang bukain, aku gelitik, aku sepak kan gitu. Biasa dibuka gitu. Ya. Selama 30 detik ya. Dihitung ya. Kok bebas lah. Nah, bebas ya, Pak. Tidak ada, Bapak, tidak ada yang namanya tua muda kan? Boleh Bi 100 Bi, aku ganti sepotong agak ambil. Ada kudet permen nggak? Oreo aja Bi. Bu Winda nih Kirim pas. ke grup ya, foto-foto. Disimpan. Simpan di laptop dong. Langsung hilang kan? Ya Pak. Enggak Pak, langsung di laptop. Hubungkan dulu. Karena lagi azan maka akan disunat. Kok? Hidup nih. Enggak apa-apa kan bisa di skip. Nanti Bapak Jangan ya, nggak usah bilang bisa skip. dipotong. Ini biasanya dia itu. Mas ngedit lagi. Ya Allah. Oh ampun. Mana ada Om? Udah agak nanti saya ngomong. Nggak video. Nggak video lagi. Buat apa ya? Enggak bisa ketawa tadi. Pak Andi, apa yang kebobolan lagi SD-an? Ini dili dong. Gas. Dili yang Tabung dengan gas di sini. Yang dili. Oh, dili. Pak Mir. Tabung di sini, gas di sini. Jebol kali mainan ya? Dari itu. Ya, ini lah. Wih, apa tuh ada kamu? Baik, karena tadi ada azan, maka di skip dulu sekitar 2 menit. Kita lanjutkan permainannya, yaitu membuka kepala teman. A yaitu diwakili oleh Bu Epi dan si B diwakili oleh Ibu Dwi. Dipersilakan. Waktunya kita hitung 30 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat kamera. Kan dikirim ke Mendikbud ya, video. Ibu Dwi mau sesuatu nggak? Boleh. Tapi harus berusaha membukanya ya. Selama berapa menit? 30 menit. 3 menit. 30 detik. Dimulai. Oke. Oke. Tahan ya. Coba dengan lagi. Diam, diam, diam.
Bibi yang cantik. Bolehlah buka. Ayo harus berusaha sendiri. Bah. Kosong banget rupanya Pak. Kenapa enggak? Kamu Kak Uli. Nanti ke Kemdikbud apa? Itu adalah permainan membuka kepalan teman ya. Ada satu orang yang memiliki kontrol, dia yang memegang, dan di situ dia memegang kepala, dan temannya ya si B, dia akan mencoba membukanya dengan berbagai macam cara. Tadi teman kita itu mulai menggelitik, terus merayu-rayu, dan akhirnya terbuka juga. Mungkin karena sudah nyerah atau gimana, akhirnya terbuka. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, karena tadi hanya ada satu, tidak apa-apa. Ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan menutup kepalan tengahnya. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang memegang kontrol? Si A atau si B? Bu Abi, silakan yang mau jawab. Apa jawabannya? Yang mengepal, tepat sekali. Sesungguhnya yang memegang kontrol itu adalah si A, bukan si B. Dia mau membuka ataupun dia mau menutup kepala tangannya, semuanya atas maunya sendiri, bukan oleh orang lain. Jika ada yang mencoba ingin membukanya dan dia membukanya, sesungguhnya dialah yang mengontrol untuk membukanya. Seperti itu. Makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini berkaitan dengan motivasi intrinsik ya, dari murid-murid kita. Inilah tujuan kita, agar murid kita itu mempunyai motivasi sendiri, mau dibawa kemanapun dia misalkan anak yang baik, mau dibawa ke pun dia tetap anak yang baik, seperti itu. Nilai kebajikan universal, yaitu di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 di sini profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah menguasai. Yang saya ulangi lagi di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Semua ini sudah kita bahas tadi yang kemarin. Nah, disesuaikan sesuai dengan visi sekolah kita, dan ini kata PP juga sudah isi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, disiplin positif yang kita bahas yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa manusia ada tujuan? Tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi bersifat eksternal.
Ini alasan orang berbuat sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak rajin masuk sekolah, mereka sudah berada di dalam kelas. Kenapa tujuannya? Adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum guru, biar mereka itu takut misalkan sampai dikeluarkan oleh guru karena terlambat. Itu merupakan motivasi eksternal. Dan ini sekali lagi memang kurang bagus ya, motivasi eksternal. Karena apa? Jika misalkan dalam suatu kondisi dia itu beda lagi kondisinya, maka akan berbeda lagi tujuan hidupnya. Karena bukan lahir dari motivasi intrinsiknya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, bukan dari diri pribadi dia. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering ya menemukan siswa yang pengen dipuji. Kalau dipuji itu rajin gitu. Kalau nggak dipuji malah diam-diam saja. Apakah Bapak Ibu di sini punya pengalaman? Saya persilakan untuk berbicara. Kita di sini tidak ada ngejudge, tidak ada yang apa, oh kamu salah, kamu benar. Ini adalah berbagi praktik baik ya. Bapak Ibu silakan untuk berbicara. Ataupun mungkin untuk membahas yang pertama tadi hukuman. Oh saya ada tuh siswa saya namanya si A misalkan. Dia itu takut kena hukum makanya rajin. Tapi kalau nggak ada hukuman dia malas-malas lagi. Nah seperti itu. Mungkin Bapak Ibu. Bu Ed kayaknya yang mau gatal mau ngomong nih. Oh saya persilakan. Silakan. Kameramen tolong hadapkan wajah kamera ke kameramen. Oh kameramen. Oh, saya dengar dulu Pak. Contohnya. Berbagi praktik baik mungkin di sekolah Ibu, di kelas Ibu ada mungkin sebutkan namanya si A atau si B yang motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan biar mereka itu mendapatkan hadiah segala macam jadi rajin. Tapi kalau misalkan tidak ada pengakuan, tidak ada pujian, mereka tuh jadi malas-malas. Ada nggak yang seperti itu? Oh ada Pak. Salah satu siswa perempuan, dia itu senang bekerja ketika dilihat oleh guru atau belajar. Nah, namun ketika gurunya keluar ruangan, jadi dia asik sendiri di belakang. Nah, seperti itu Pak. Oh iya. Ada yang lagi? Tidak ada. Wah. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ed. Nah, begitulah yang terjadi realitanya di kelas kita. Ada yang termotivasinya karena ingin mendapatkan imbalan. Kayaknya Bu Epi juga mau ngomong juga nih. Ada satu dua. Silakan mikrofonnya. Bu Epi. Iya, terima kasih. Pengalaman di kelas ya Pak ya. Anak murid saya kebetulan di kelas 5 itu anak-anak itu udah pintar sekali ya. Mulai dari mengekspresikan dirinya, kemudian mengungkapkan misalnya kalau lagi kesal atau bagaimana kan. Ibu katanya, ini pada saat proses belajar. Jadi ada siswa yang sebenarnya bukan kita pilih-pilih ya. Kadang kita kan sebagai guru jalan memperhatikan bagaimana mereka mengerjakan tugas. Jadi katanya, Bu, ada yang satunya lagi bilang, kok punya saya tidak dilihat atau di komen gitu ya, tidak dikomentar, pekerjaan saya tidak dikomentar.
Oh maksudnya tuh mungkin kalau saya mengomentari kawannya pekerjaannya begini-begini, dia juga ingin gitu diperhatikan seperti itu Pak. Jadi kalau udah diperhatikan, misalnya kalau kurang, Bu, yang salahnya di mana? Oh iya, nanti Ibu ke situ, nanti Ibu komentar punya kamu, Ibu bilang seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Bu Evi, wali kelas 5 yang membagikan pengalamannya menghadapi siswa yang termotivasi dengan pujian seperti itu, perhatian ya, pengen dilihat oleh Bu Guru, selalu dilihat oleh Bu Guru. Mungkin untuk ibu yang lain, mungkin di kesempatan yang lain kayaknya ya. Nah, ini yang pantas untuk kita perjuangkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Inilah dia motivasi intrinsik. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Dia ini menghargai dirinya sendiri. Ini yang kita sebagai guru akan membangkitkan motivasi internal dalam murid kita. Walaupun tidak kita lihat, dia tetap rajin. Walaupun tidak ada kita, dia tetap awal masuk sekolah seperti itu. Yaitu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini ada kasus nih. Silakan Bapak Ibu baca, kelihatan semuanya? Enggak kelihatan. Baik, saya ini kan ya, saya bacakan ya. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita kasus di atas, jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Simpan jawabannya. Kita satu persatu nanti akan menjawabnya. Mengapa kamu setuju? Mengapa Bapak Ibu guru tidak setuju? Ini. Nomor 2, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah tindakan hukuman atau konsekuensi? Nah, yang dilakukan Pak Seno itu menunjuk hidung, terus membuat dia malu, itu apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Baik, mana satunya lagi? Nah, silakan untuk Ibu. Nah, langsung jawab. Oh, saya kasih waktu 2 menit untuk mencoba menjawabnya.
pertama, setuju gak dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Jika ibu bapak ibu setuju, apa jawabannya apa? Dan yang kedua, nah, tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi. Nah, mengapa? Kalau bapak memilih hukuman, alasannya apa? Kalau bapak ibu memilih itu adalah konsekuensi, alasannya apa? Jadi lagi saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk aktif berpartisipasi dalam bincang-bincang ini. Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Bagaimana kita ini menghormati pendapat orang lain. Sekali lagi itu diajarkan dalam guru penggerak ya. Tapi tidak ada yang menyalahkannya. Hanya mungkin caranya itu izin menambahkan. Nah, seperti itu bahasanya. Kameramen, sebentar lagi akan ada yang mau ngomong. Biar adil, semua orang akan menjawab ya. Baik, luar biasa antusiasnya, saya senang sekali. Kameramen, tolong hadapkan kepada pembicara. Udah dikasih itu? Oke. Nah, mikrofon silakan kepada Ibu Winda sebagai wali kelas 6 untuk menjawab 1 dan 2. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Pak. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Jawaban saya tidak setuju. Alasannya karena di sini Pak Seno itu membiarkan teman-teman Iva untuk menertawakannya. Seharusnya Pak Seno itu menegur teman-temannya, karena itu juga termasuk salah satu pembulian. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya itu adalah salah satu hukuman, karena hukumannya tidak secara langsung diberikan oleh Pak Seno, tetapi ketika teman-temannya menertawakan, di situ Pak Seno tidak menegur, itu menurut saya hukumannya secara tidak langsung diberikan karena kena ke mental siswa. Begitu Pak. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Saya simpulkan. Tepuk tangan dulu kepada untuk Bu Winda. Dia tidak setuju. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, karena sekali lagi tadi apa Pak? Tidak setuju karena kan Pak Seno di sini membiarkan. Oh ya, membiarkan pembulian di dalam kelas, bro, ingat ya. Membiarkan pembulian yang dilakukan oleh teman-teman kepada Iva ya, bahkan dia malah menunjuk hidung ya. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Winda. Yang di sampingnya Bu Ed, silahkan. Mau pendek, mau panjang silahkan, yang penting jawab. Panjang, pendek. Silakan mikrofonnya dikasihkan kepada Bu Ed. Mana mikrofonnya? Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Penting. Ya baik. Sepertinya jawabannya juga sama Pak Amir, karena menurut kasus ini kan di situ Pak Seno membiarkan, jadi tidak ada teguran untuk teman-temannya, sehingga muncullah situasi yang mana menimbulkan pembulian. Jadi saya kurang setuju. Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, itu juga termasuk hukuman. Mengapa hukuman? Dengan
membiarkan atau dengan menyuruh anak menunjukkan hidung itu juga sudah termasuk merusak mental anak. Jadi di depan teman-temannya dia mentalnya itu menjadi down. terganggu. Iya. Ya, seperti itu Pak. Hukuman tapi yang nggak bagus gitu ya. Nah, baik, bisa saya pahami dia Pak Seno menghukum tapi hukumannya ini nggak bagus nih, nggak cocok dengan apa masalahnya si IPA apa, hukumannya apa nggak nyambung ya. Baik, kepada Ibu ini, Bu Epi 1, Epi 2 silakan. Mikrofonnya silakan ambil. Kameramen. Baik, untuk di sini untuk nomor 1 tanggapan saya itu tidak setuju ya Pak. Karena kenapa? Di sini kita sudah tahu bahwa setiap anak itu kan misalnya gini ya, mereka itu setiap pelajaran itu kan kurang menguasai. Nah, tindakan sebagai seorang guru itu bertanya, kenapa anak itu tidak mengerti, tidak menguasai pelajaran? Oh iya. Bukan langsung dibully. Iya, langsung bilang kamu tuh kok nggak ngerti kenapa gitu. Maksudnya tuh bahasanya yang kasar gitu. Untuk yang nomor 2, ya saya sama seperti Bu dengan Bu Winda, pendapatnya itu adalah hukuman, tetapi hukuman yang tidak baik gitu. Kurang mendidik lah. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Epi. Saya simpulkan untuk jawaban nomor 1 justru itu harusnya pertanyaannya itu kepada Pak Seno ya. Kalau kata Bu PP kemarin itu apa namanya refleksi ya, tanyakan ke diri sendiri, kok dia nggak bisa. Nah, kenapa? Apa yang salah dengan saya? Harusnya bertanya seperti itu. Terima kasih kepada Bu Epi. Sedangkan Bu Epi kedua silakan berbicara. Sama seperti rekan-rekan yang lain, saya juga berpendapat bahwa apa yang terjadi pada kasus di kelas Pak Seno ini ya, pada anak-anak itu memang sering terjadi di dalam kelas itu apa kata kita ya, olo-oloan ya. Ya, olo-olo. Jadi kadang hal yang kecil juga menjadi bahan tertawaan mereka. Nah, bagaimana kita seorang guru bisa memahami kondisi di dalam kelas itu dan bagaimana cara kita agar situasi dan proses belajar itu tidak dikuasai oleh hal-hal yang bersifat bully, Pak. Sedikit-sedikit tertawa, ngolok kawan. Jadi yang tadinya siswa yang udah mulai mau termotivasi karena olokan kawan, tertawaan kawan itu bisa bikin dia menjadi down lagi, Pak. Masalah kelas. Iya. Untuk nomor 2? Sama. Ya, sebuah hukuman tapi yang kurang baik. Iya, hukuman yang bisa dibilang anak-anak itu bisa menjadi bukannya semangat, malah menjadi down. Ya, betul. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Kaisar mau menambahkan? Kameramen? Terima kasih. Mungkin jawabannya mungkin tidak terlalu beda sama kawan-kawan semuanya. Kenapa sih anak ini asik? Nggak seru kalau kadang kawan. Iya. Pada saat belajar itu kenapa dia asik sendiri, malahan asik menggambar. Nah itu pertanyaannya, seorang guru itu harus tahu dulu kenapa sih anak itu kok tidak bisa mengikuti pelajaran malah main sendiri. Nah itu gurunya harus tahu di situ. Apakah ada metodenya yang salah pada guru itu sendiri saat mengajar? Karena kalau metodenya juga salah, anak itu juga kurang berminat dan kurang bergairah dalam belajar. Terus apakah setuju? Ya saya tidak setuju, yang jelas tidak setuju dengan tindakan. Karena anak itu kan
mental itu kan masih ini ya, mental anak itu masih belum kuat seperti kita dewasa ini mentalnya. Karena Allah sedikit kawan udah dah down dah. Nah, itu kurang setuju karena ada cara lain untuk menegur atau menegur anak itu sendiri. Terus kalau hukuman ya ini hukumannya ya ini jelas hukuman. Tapi hukumannya tidak secara langsung, ya. Tidak langsung menjas anak itu kan. Mungkin dengan cara tadi mungkin biar anak ini mungkin maksudnya kan biar anak ini sadar mungkin bisa lebih baik lagi. Tapi yang jelas ini sebuah hukuman lah untuk bagi anak. Tapi caranya ini kurang tepat untuk anak. Mungkin itu. Halo tes. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak MC kita bahwa tidak setuju dengan Pak Seno, justru gurunya yang harus bertanya kepada diri sendiri, ini metode saya ini sudah betul belum dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang kedua, tidak setuju itu adalah sebuah hukuman, tapi hukuman yang tidak baik. Baik, terima kasih. Nah, lanjut, kita sebagai seorang guru pengen sebagai anak-anak kita itu, murid-murid kita itu berhasil atau sukses. Nah, ini ada identitasnya, yaitu identitas gagal dan ada yang namanya identitas berhasil, ya. Ada tiga tipe. Yang pertama itu adalah hukuman, ya. Ada sanksi atau konsekuensi. Nah, mungkin ini yang belum pernah kita dengar. Ada yang namanya restitusi, penebusan gitu. Bagaimana saya membayar kesalahan saya. Nah, ini yang paling bagus, yang paling kita usahakan, yang kita lakukan adalah restitusi. Ya. Hukuman itu apa sih? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada lagi konsekuensinya, itu sesuatu harus terjadi. Dan restitusi ini yang pengen kita capai ini sebagai seorang guru apa? Restitusi merupakan pilihan bagaimana aku yang salah membetulkan kesalahanku. Nah, seperti itu. Identitas gagal yang kedua yaitu hukuman, yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka waktu yang panjang. Sanksinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, hukuman itu akan korban akan mendapatkan keadilan. Kalau sanksi itu korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, seperti itu. Kalau ada yang menghilangkan pulpen, misalkan, korban akan mendapatkan keadilan. Kalau di sini anak tidak akan, korban bisa diabaikan. Nah, yang paling bagus adalah korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya, hukuman itu adalah murid atau anak akan tersakiti. Siapa sih yang suka kena hukum? Nah, akan tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi, sanksi atau konsekuensi, murid itu akan dibuat tidak nyaman. Nah, yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan bahwa dia itu melakukan kesalahan dan saya akan membetulkannya. Seperti itu. Selanjutnya, hukuman itu adalah perilaku pasif agresif akan meningkat. Justru kalau kita sering hukum maka malah dia itu, si anak itu akan memberontak. Kalau kita kasih sanksi, penguatannya itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi menawarkan masalah akan terpecahkan. Selanjutnya, dengan hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biar dia mikir. Dan selanjutnya, hukuman itu adalah peraturannya adalah kamu harus ini. Itu adalah kalimat hukuman. Sedangkan sanksi, apa peraturannya yang telah kamu langgar? Nah, seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini sebagai seorang siswa? Nah,
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu adalah kata-kata restitusi. Sedangkan yang terakhir, hukuman itu murid atau anak akan membenci peraturan. Sedangkan sanksi, murid itu akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi menawarkan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada pertanyaan, yaitu hukuman atau konsekuensi. Apa ya? Oh, maaf ya, dibaca yang ini dulu ya. Kayaknya salah tempel saya ini. Biar saya baca. Kira-kira ibu atau bapak silakan langsung jawab. Ini hukuman atau konsekuensi? Pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena siswa menderita. Ya. Kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman, betul sekali. Karena di situ tidak ada menawarkan solusi, dia yang tersakiti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, di situ ada penyelesaian masalah yang telah dia buat. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Dia mencederai teman, harusnya dia membantu temannya yang sakit. Bagaimana dia menyembuhkan lukanya misalkan. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi tepat sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Pas pelajaran PJOK nyambung, ada ketersambungan antara yang di kesalahan dan betul sekali. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, bukan konsekuensi karena tidak nyambung gitu. Ada lagi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya juga pernah melakukannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atas perbuatannya dia menyelesaikan masalahnya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi dari perbuatannya. Ada cara penyelesaiannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, tidak nyambung. Nah, itulah dia bagaimana hukuman atau konsekuensi. Memang berdasarkan yang kami pelajari, tentunya kita sebagai guru adalah menerapkan konsekuensi dari sebuah perbuatan, bukan hukuman ya. Nah, waktunya mau cepat, kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas. Dan kalau tidak salah, setiap kelas wajib ada yang namanya keyakinan kelas. Betul Bapak Ibu? Ya, pernah mendengar Bu? Nah, jadi tugas Bapak Ibu di sini kelas yang wali-wali kelas di sini, kita akan membuat keyakinan kelas. Coret-coret saja, tidak perlu yang bagus-bagus, yang penting ada untuk
keyakinan kelasnya. Apa tugasnya? Membuat keyakinan kelas, nanti ditempel di kelasnya masing-masing. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, masih umum-umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau misalkan tidak boleh ini, itu sudah negatif. Kalau misalkan siswa masuk lebih awal, kalau siswa tidak boleh terlambat, itu beda lagi, itu namanya negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekolah. Dan yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Cukup dulu kita sebagai guru di sini. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau mau diubah, dipersilahkan. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya di selembar bikin keyakinan kelas 1, bikin keyakinan kelas 2, bikin keyakinan kelas 3 sesuai dengan tadi ini aturan-aturannya. Nanti akan kita edit sama-sama, nanti kita tempel di seolah-olah ingat ini bukan peraturan tapi keyakinan. Kayak mirip peraturan tapi namanya keyakinan gitu. Saya bacakan keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Atau hukum kelas 5 nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Atau keyakinan anak kelas 7 nih, hormat. Kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mirip dengan peraturan tapi namanya keyakinan. Akan ditempel. Ya, Pak Sekolah di sini, Pak Sekolah. Bagaimana Pak Sekolah? Nah, Pak Sekolah juga sudah mengizinkan. Silakan untuk Ibu, saya kasih waktu 5 menit. Silakan buka HP, cari kata-kata yang kira-kira sesuai. Kita pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalkan punya, oh ini kayak yang bagus nih, ini nih. Nah, silakan dicontoh, gitu. Kami di CGP juga ATM, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi, seperti itu terus. Boleh berupa perasaan, Pak, misalnya hari ini saya senang belajar. Boleh. Kan biasanya anak-anak ada buat papan perasaan kan, kegiatan hari ini. Atau lebih mudah karena tanpa buku, tanpa ini, pakai kayak di SMS, screenshot. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas 5 gitu. Ibu ketik nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa. Sekali lagi ini tidak wajib harus tidak diubah, enggak. Bisa diubah dan ini adalah keyakinan kelas kita. Nanti silakan dikirim ke grup SDN 21 Nanganua, keyakinan kelas. Saya ulangi di sini. Nah, seperti ini ya. Tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ini salah satu perangkat kelas kalau nggak salah. ATM, amati, tiru, modifikasi.
ternyata waktu minimal 60 menit itu akan melebihi ini, kayaknya lebih lagi nih, karena saking antusiasnya. Silakan divideokan Bapak Ibu guru yang sedang membuat keyakinan kelas. Tidak perlu dipersulit harus pensil pulpen, pakai screenshot HP. Zaman sekarang itu zaman teknologi, tidak usah dibikin ribet. Silakan di zoom juga contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau udah selesai kirim screenshotnya ke grup. Diketik ulang. Mau 4, 5 poin, mau 3 poin terserah Ibu. Yang penting bisa kira-kira dicapai. Sejenis peraturan tapi bukan peraturan, hanya keyakinan seperti itu. Silakan divideokan terus ini yang apa? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sedang dibuat oleh wali kelas. Berapa banyak, Pak? Tergantung maunya Ibu berapa. Kira-kira peraturan apa keyakinan kelas yang ingin dibuat. 4-5 boleh ya? Boleh silakan. Mungkin di situ ada yang saling menghormati biar nggak kelahi kan. Jangan berkelahi tapi diganti kalimatnya menjadi saling menghormati. Begitu. Tidak boleh mencontek misalkan, ganti kalimatnya dengan kalimat yang lain. Angkat tangannya kalau sudah Bu Minda. Nah, Bu Minda sudah selesai nampaknya. Sudah selesai Bu? Sudah. Terima kasih Bu Minda atas kerjasamanya. Jangan lupa di screenshot. Udah langsung dikirim. Terima kasih. Nanti itu akan menjadi apa namanya? Yang akan kita print nanti dan kita tempel nanti akan menjadi keyakinan kelas masing-masing. Sekali lagi untuk contoh kalimatnya seperti ini. Baru poin 3, masih ada poin 4. Nanti akan saya percepat ya. Boleh Pak pakai nomor. Dua orang sudah selesai. Bu Evi udah. Bu Evi juga udah. Tinggal satu orang lagi yaitu Bu Evi.
Gimana Bu? Sudah? Baik. Karena sudah menyusun keyakinan kelas, kita lanjutkan yang keempat tentang budaya positif, yaitu apa? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya bacakan ya. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita Hati, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang penting kita cari tahu apa tujuan dia. Nah, jawabannya adalah di sini. Karena apa? 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, kalimat ini sering keluar dalam ujian apapun, PPG apa itu ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Sekali lagi, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ini sering sekali keluar dalam soal apa PPG apa segala macam ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tentang cerita Doni yang ngambil makanan itu punya motif masing-masing, tujuan tertentu. Misalkan dia itu yang pertama di sini kita lihat kebutuhan bertahan hidup, mungkin dia lapar. Akhirnya ngambil punya teman dia. Bisa saja dengan kebebasan atau freedom, pengen dia aja, nggak mau ikut aturan. Atau juga dengan kesenangan atau fun, dia ngambil makanan teman karena senang-senang saja melihat temannya teriak-teriak nangis, nah dia senang. Atau juga penguasaan atau power, dia ingin menunjukkan kalau dia itu yang berkuasa di kelas, makanya dia ngambil makanan. Kembali lagi, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya Bu Winda ya, sering ya dengar kalimat ini. Nah, ada lagi nih, ada lagi tentang peristiwa yang kita alami. 1. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek temannya. Hal itu sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Mengapa? Nah, kita ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan jika kita menghadapi siswa yang seperti itu. Kita bisa menjadi penghukum, kita bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita menjadi manajer. Yang paling bagus yang mana Pak? Tentu ini, yaitu manajer. Yang bagus Pak, pemantau, bagus juga. Teman, ya sedang-sedang saja. Tapi jangan sampai menjadi pembuat orang merasa bersalah. Jangan menjadi juga seperti seorang yang penghukum. Nah, ini saya bacakan. Ini sangat-sangat penting ya. Guru berbuat dalam penghukum, dia itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu adalah seorang penghukum. Atau juga membuat orang merasa bersalah nih. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh begini. Terus yang kedua, ibu kecewa. Nah, anak tuh jadi merasa bersalah seperti itu.
Dan yang kedua adalah teman, menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, wajar kamu berlaku seperti itu, misalkan berkata kasar, mungkin kamu punya alasan tertentu. Atau juga pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, lihat-lihat dulu. Atau juga yang manajer. Nah, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu posisinya paling bagus. Kalau ada yang bermasalah adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Penghukum, apa yang dikatakannya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tuh seharusnya udah tahu, ibu tuh lelah sekali mengatakannya, ibu tuh stres kalau kamu begini. Nah, itu adalah merasa bersalah. Kata kalau teman, ayolah kita lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu kan pernah bantu. Itu adalah posisi teman. Kalau posisi pemantau, menyesuaikan diri. Bila diawasi, apa peraturannya? Itu adalah pemantau. Sedangkan manajer perkataannya, apa yang kita yakini di keyakinan kelas kita, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah seorang manajer. Itu yang guru yang terbaik. Hasil daripada penghukum akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau juga dia akan berbohong. Kalau pembuat orang merasa bersalah, akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong juga. Siswa nih, kalau teman dia itu akan merasa tergantung. Dia tuh suka sama dengan guru itu karena merasa seperti teman. Menjadi tergantung. Kalau nggak ada gurunya, dia malah kembali lagi ke posisinya. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini yang terbaik adalah menguatkan pribadinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, seorang penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dia akan benci dengan guru. Pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sedangkan murid akan berkata kepada penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ataupun merasa bersalah, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Nah, sedangkan teman, saya pikir bahwa Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Sedangkan pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu pemantau. Sedangkan manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dan yang terakhir, dalam penghukum itu mungkin dampaknya itu adalah mengulangi kesalahan. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, yaitu siswanya itu akan merasa rendah diri. Sedangkan teman itu lemah, tidak mandiri, tergantung terus sama gurunya. Sedangkan pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu. Dalam disebutkan bahwa minimal kita itu adalah bisa menjadi seorang pemantau ya. Manajer ini memang sangat-sangat susah ya, apalagi saya sendiri ya, kadang itu menghukum gitu. Nah, ada pertanyaan nih. Yuk kita sama-sama jawab yuk. Pernyataan kalimat kita hafalkan ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Sekarang ada pertanyaan seperti begini. Siapa yang mengatakan? Pertanyaannya adalah siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya apa? Pembuat orang merasa bersalah ya. Pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum. Nah, terus yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kayak bukan bintang, pemantau ya kamu, pemantau.
mengumpulkan bintang-bintang untuk apa namanya dia jadi anak yang baik gitu. Nah ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Mana aja tepat sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini juga? Nah terus selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ya, penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau. Berapa kali sih saya sudah katakan sama kamu? Membuat orang merasa bersalah ya Pak ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum, betul Pak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, mana? Itulah dia jawabannya. Baik, sedikit lagi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang sebaiknya kita pakai ketika menghadapi siswa yang bermasalah ya. Tonton video segitiga. Sebelum menonton, nah ini ya segitiga restitusi. Ini jika kita menghadapi seorang siswa, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kita ucapkan kepada dia yang bermasalah itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah begitu. Atau juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah salah seperti kamu. Yang kedua yang kita lakukan adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau juga kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah ini ada videonya, asik jadi tonton ya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Siap, Pak.
Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan
atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian tadi penjelasan tentang segitiga restitusi yang untuk memecahkan suatu masalah, apalagi komunikasi sering menghadapinya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan sekali lagi juga ini sering juga keluar dalam soal-soal tentang dunia pendidikan. Apakah urutan daripada segitiga restitusi? Ingat ini, stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini sering keluar nih. Kita langsung masuk saja kepada contoh daripada menstabilkan identitas. Kayak gimana sih? Nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik cari siapa yang salah, tapi Ibu guru ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, seperti itu.
validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita mengatakannya? Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kita katakan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati tadi, keyakinan kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, demikian dari penjelasan dari budaya positif. Ada 6 tadi yang kita pelajari, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Saya meminta untuk satu orang refleksi daripada pertemuan ini. Apa yang refleksi itu apa? Refleksi itu apa? Apa yang kamu pelajari? Kamu maksudnya apa yang Bapak Ibu pelajari? Apa yang Ibu rasakan? Perasaannya bagaimana dan harapan? Silakan satu orang. Saya minta untuk refleksi. Bu Winda, please Bu Winda. Ya. Ininya mana mikrofonnya? Langsung di situ aja, Bu. Refleksi. Tes. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Refleksi yang dapat saya berikan yang pertama itu apa yang telah saya pelajari itu mengenai hukuman, kemudian juga konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan siswa. Kemudian konsekuensi itu adalah apa yang harus dilakukan siswa jika dia sudah melakukan sesuatu yang salah, kemudian dia mendapatkan konsekuensinya. Kemudian restitusi ini kalau menurut saya secara pribadi itu adalah gabungan dari segitiga restitusi tadi. Ketika siswa melakukan kesalahan itu harus ada validasinya terlebih dahulu. Validasi tindakan salahnya itu apa? Jadi guru tidak menghakimi langsung, tetapi juga validasi tindakannya, kenapa dia melakukan. Kemudian kira-kira jika dia melakukan itu apakah perbuatannya benar atau salah. Kemudian juga siswa itu juga dibuat memberikan refleksi apakah tindakan tersebut itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat di dalam kelasnya. Kemudian apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah ketika kemarin mengisi di PMM, ternyata materi yang saya pilih juga sama seperti ini. Jadi saya rasa ini benar-benar sebuah penguatan kepada seorang guru, karena kadang kita juga lupa ketika kita memberi hukuman kepada siswa itu kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat. Jadi materi ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu harus sesuai. Lupa. Itu saja yang dapat saya berikan. Harapannya semoga kedepannya kita semua dapat menerapkan perilaku memberi hukuman yang tepat bagi siswa sehingga dampak positifnya juga dapat dirasakan oleh siswa. Itu saja. Terima kasih. Tangan dulu untuk Bu Winda. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang menambahkan. Baik, karena tidak ada, saya cukupkan sekian. Sebelum mengakhiri ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam.